Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya, untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Teman-teman, hiduplah Indonesia yang satu, dua, tiga. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Anak-anak, sepertinya di bawah lantai ada berserakan sampah-sampah. Silakan sampahnya diambil terlebih dahulu. Ayo. Untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, mari kita bunyikan yel-yel kita. Ayo. Mari kita belajar. Anak-anak, sebelumnya absen dulu ya. Ainina Yasmin Wahyuni. Hari ini Ibu membawa sesuatu. Ini apa? Ada bedanya nggak? Kita coba ya. Tapi ketika kita coba putar, kira-kira ada perbedaan apa tidak? Silakan dilihat. Yang kanan kurang begitu bisa muter. Yang kiri? Perbedaannya apa? Satunya makan dan satunya mentah, Bu. Ya, betul. Secara fisik, telur ini sama. Sama halnya kalian. Secara fisik, kalian sama. Ya kan? Tapi secara kualitas, telur ini beda. Sama halnya kalian. Apabila kalian sebagai individu yang bisa melalui proses dengan baik, melalui proses yang semestinya, maka kalian akan terjauh dari yang namanya suatu perilaku menyimpang. Kalian diajak teman kalian, Sat, ayo minum Sat. Maaf, misalkan seperti itu. Sat, ayo bola Sat. Enggak, saya mau belajar aja. Nah, ketika kalian bisa melewati tantangan-tantangan itu, maka kalian akan menjadi manusia yang seutuhnya. Maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, kalian ada masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Bentuk-bentuk penyimpangan. Kira-kira ada masih ingat penyimpangannya itu apa saja kemarin? Ada 6 bentuk penyimpangan. Yang pertama penyimpangan individu, yang kedua penyimpangan kelompok, yang ketiga penyimpangan sekunder, yang keempat penyimpangan primer, yang keenam penyimpangan negatif, yang positif. Betul. Selanjutnya kita akan menyaksikan video mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. Minum bro, Udah, terima kasih. ambil mie, doju saya punya. Daripada aku menyendiri sini, hanya main HP. Lebih enak kali kalau sambil minum. Ayo pada. Oke Palina, beri kak dulu. Nikmati harimu Ces. Kenapa dia kayak lain kini rasanya? Apa kau minum Ces? Sebab lain kini rasanya dengan kembali ini. Oh iya, lain dia memang. Ini saya beli di Jakarta. Begini rahasianya. Minuman apapun kau minum, yang penting kau campur ini obat ke minumanmu. Obatnya bakalan sejamin, kau pasti akan merasa nyaman dan kuat. Berapa harganya? Murah aja, 50.000 per biji. Oh, bisa jadi. Untuk apa uang sebanyak itu nak? Minggu lalu kan saya kasih 2 juta. Mau beli HP baru. 2 juta yang minggu lalu mau kasih mana? Tidak bisa pakai traktir. Itu temanku mak, karena di ulang tahun jadi kita rame-rame traktir sekalian beli hadiah. Oh, ini Pak dulu nak. Juta mau dulu. Mama boleh sempat ke ATM ini. Mama mau perjalanan di sana. Bapak minggu depan baru pulang dari Hong Kong.
Oh iya nah, jangan bilang-bilang sama bapakmu kalau mama minggu ini kasihkan kamu 3 juta. Nanti bapak sama mama bertengkar lagi. Oke mama sayang. Mama. Astaga, Albert! 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 Kenapa kamu nak? Albert! Albert! Ini semua gara-gara kau. Kau yang terlalu manjakan anak. Sejak kecil, apa yang Albert minta kau selalu turuti. Albert minta uang banyak-banyak, kau selalu turuti. Tanpa mau tahu, mau napakan uang itu. Albert itu masih SD. Tidak masuk akal kalau dikasihkan uang sebanyak itu. Bapak, jangan cuma salahkan saya. Pernah tidak Bapak kasihkan waktu untuk Albert? Bapak itu cuma taunya urus bisnis, rapat, ke luar negeri. Bapak kan cuma taunya juga kasihkan kita uang supaya kita nggak komplain. Kalau Bapak pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan. Tapi itu kan yang saya lakukan itu untuk kalian semua. Kami ini butuh waktunya Papa, bukan cuma uangnya. Pak, Mas, saya minta maaf selama ini saya bohongin ke semua. Sebenarnya saya butuhkan kasih sayang. Karena uang yang saya pakai sekarang, saya pakai beli obat. Karena saya merasa lebih nyaman, kuat, tentram. Karena kalau bapak sama mama sibuk dan kalau ketemu bertengkar. Bapak minta maaf nah. Mama juga nak, selama ini Mama cuma sibuk arisan karena butuh teman. Di rumah sepi kalau dia Bapak. Bapak juga minta maaf Nana. Karena selama ini Bapak kira dengan bekerja keras pulang malam, Bapak akan selalu membiayai kalian dan mencukupi kebutuhan kalian, sehingga kita menjadi keluarga yang bahagia. Setelah kalian lihat video tadi, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan? Kita harus pandai dalam memilih teman. Ada pepatah mengatakan apabila kita berteman dengan penjual minyak tanah, maka akan berbau minyak tanah. Apabila berteman dengan penjual minyak wangi akan berbau harum. Ya, bagus. Mungkin ada lagi? Dari video yang telah saya lihat bahwa anak akan melakukan penyimpangan apabila tidak mendapat perhatian dari orang tua. Ya, bagus. Yang satu lagi. Siapa? Ya, silakan. Anak tidak perlu hanya dikasih uang atau materi, tetapi juga perlu dikasih perhatian dan kasih Ya, sayang. bagus. Luar biasa sekali. Bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang. Salah satunya adalah pertemanan atau subkebudayaan menyimpang. Yang nomor 2 adanya sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, adapun beberapa faktor tersebut nanti kita akan melakukan diskusi untuk mengulas lebih luas lagi. Berikutnya kita akan membentuk kelompok. Kita akan melakukan diskusi mengenai faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Kan? Kalian silakan berhitung 1 sampai 5 untuk membentuk kelompok kalian. Silakan dimulai dari ujung. 2, 3. Kalian sudah berhitung, maka kalian sudah mendapatkan kelompok masing-masing. Silakan yang kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan seterusnya. Bisa dipahami? Maka saya akan bagikan tugas kalian untuk didiskusikan ya. Silakan didiskusikan. Ayo saya akan melihat hasil diskusi kalian juga. Silakan di kelompok ini bagaimana? Kalian gambar ini yang terlintas dalam pikiran kalian tuh apa sih gambar ini? Yang lain sih pengadilan anak. Oh, yang lainnya? Sambil kalian berdiskusi, Ibu akan menilai kalian. Siapa yang aktif dan siapa yang hanya nitip nama. Yuk, coba. Dari kelompok 1. Teman-teman, pada gambar ini kan termasuk faktor penyimpangan dari sosialisasi tidak sempurna. Nah, menurut kalian tuh bagaimana tentang gambar ini? Perceraian sih, pengadilan agama. Bagian selama. Nanti anaknya bisa terlantar. Salah satunya ada yang ibu bapak ibu, ada yang ibu bapaknya, ada yang ibunya, dan itu bakalan kayak tuh kurang kasih sayang gitu loh. Terus dari penyebab tersebut mereka memilih untuk melampiaskan ke hal-hal
yang negatif. Menurut aku gitu sih. Kalian setuju nggak sih sama pendapat dia? Setuju. Terus solusinya tuh gimana sih menurut kalian? Enaknya gimana solusinya kalau kayak gini? Sebaik mana ya kalau orang tuanya bercerai tetap memberikan kasih sayang yang berlimpah atau enggak, intinya kayak nggak usah membedakan gitu. Setuju. Dan setuju kayak gitu. Ya. Dari kelompok 2. Nah, di sini kan ada gambar tentang faktor penyebab penyimpangan. Jadi menurut kalian sendiri, pendapat apa yang kalian bisa sampaikan dari gambar yang sudah kalian lihat di sini? Jangan terlalu mendengarkan perkataan yang membuat mental yang tidak sehat. Mungkin ada lagi? Menurut saya, orang yang mengalami gangguan mental itu bisa melakukan hal-hal negatif seperti mencelakai orang yang ada di sekitarnya, merusak barang-barang, dan hal-hal yang lain. Bagus pendapat kalian. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya bahwa kita juga tidak baik untuk mendengarkan omongan yang buruk di luar sana. Untuk diskusi kali ini kita lakukan di perpustakaan. Bagaimana teman-teman? Tadi kalian sudah ke Perpus. Apa yang bisa kalian dapatkan diskusi kalian? Jadi barusan kita dari Perpus bahwa kebudayaan menyimpang dapat berupa pertemanan. Adapun pertemanan kali ini dapat berdampak negatif, yaitu mengajari teman yang lain untuk melakukan perbuatan menyimpang. Contohnya itu minum minuman keras. Oh iya, bagus. Kalian melakukan diskusi, kalian harus mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan. Untuk pengacak, maka kita akan bermain dengan bola dor. Bisa dipahami? Bisa. Menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Kita mulai ya, mulai permainannya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Nomor 3, mempersiapkan diri presentasi ke depan. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu faktor penyimpangan, sosialisasi tidak sempurna. Nah, pada gambar ini menurut kalian tuh, gambar ini apa sih yang bisa terangkat tangan? Jadi gambar itu terlihat sebuah perceraian dari sebuah keluarga yang mengakibatkan seorang anak tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Betul sekali. Dalam gambar ini adalah tentang perceraian orang tua yang berdampak kepada anak-anaknya. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan tentang penyebab dari penyimpangan dari gambar ini yang dijelaskan sama saya. Ada 2 orang anak yang orang tuanya bercerai, dan tersebut salah satunya ikut dengan ibunya dan satunya lalu ikut dengan ayah. Dalam hal tersebut mereka kekurangan kasih sayang. Yang ikut itu kekurangan kasih sayang dari ayah, sebaliknya yaitu ayah kekurangan kasih sayang dari ibu. Dari penyebab tersebut mereka memilih untuk melampiaskan hal tersebut pada hal-hal yang negatif. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan dari kelompok kami. Dari gambar tersebut, bagaimana sih solusi kita sebagai anak untuk menghindari akibat tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan menjawab. Sebaiknya walaupun orang tua bercerai, jangan kayak masih melimpahkan kasih sayangnya ke anak-anaknya, dan mungkin lebih mendidik anaknya lagi agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Karena presentasi sudah dilaksanakan, maka Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Konsumsi alkohol. Bu, saya mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Bu, kira-kira grafik ini seperti bagaimana, Bu?
bahwa grafik ini menjelaskan mengenai pecandu alkohol, yakni pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, sekarang kamu bisa melihat ya, grafik ini menunjukkan adanya penurunan atau peningkatan. Bisa dilihat ya, bisa dipahami? Ya, silakan dilanjutkan. Jika sudah, silakan LKPD kalian dikumpulkan ke depan. Silakan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak karena kita sudah karena LKPD sudah dikumpulkan, maka berikutnya adalah saya bisa minta tolong kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini adalah faktor penyebab penyimpangan sosial antara lain sosialisasi yang tidak sempurna, kebudayaan yang menyimpang, gangguan mental yang tidak sehat, ingin memenuhi gaya hidup. Ya, terima kasih. Nah, jadi anak-anak kita sudah belajar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. Ini salah satunya adalah sosialisasi yang tidak sempurna, bahwa ketika keluarga itu merupakan sosialisasi primer bagi sebuah individu, apabila sosialisasi tidak terjadi secara sempurna, maka individu yang bersangkutan bisa menyebabkan suatu perilaku menyimpang. 2. Yakni subkebudayaan menyimpang, di mana pertemanan itu adalah sangat-sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang berikutnya adalah gangguan mental yang tidak sehat, yakni ketika seseorang terjadi depresi, maka dia juga bisa melakukan suatu penyimpangan sosial. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Refleksi, silakan kalian menuliskan atau menggambarkan kondisi kalian setelah belajar sosiologi dan silakan ditempel ke papan tulis. Sepertinya kalian telah menggambarkan apa yang ada dalam perasaan kalian hari ini, bahwa rata-rata kalian tersenyum. Bu, saya mau bertanya. Ayo, boleh apa nak? Saya malu jika menempel di depan papan Bu. Apakah boleh kirim lewat WA Bu? Oh ya, boleh, silakan. Oh iya, ternyata Yuni sangat bahagia sekali. Anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Maka Ibu cukupin pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.